Hai Sobat Zenius, ketika lo membaca berita dalam bahasa Inggris, lo sebenarnya sedang membaca news item text. Apakah lo sudah tahu apa definisi, struktur, tujuan, dan contoh teks ini? Langsung saja kita bahas bersama-sama ya. Ngomong-ngomong, kalian biasanya paling sering baca berita apa? Coba jawab di poll berikut ini. News item text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang memberikan informasi akan sebuah peristiwa penting yang layak dijadikan berita atau news. Tujuan teks ini adalah untuk memberi informasi mengenai peristiwa penting kepada pembaca. Struktur news item text dimulai dengan main event atau peristiwa utama yang merupakan bagian yang menceritakan tentang ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa utama dalam teks tersebut. Dilanjutkan dengan background event atau elaboration, itu merupakan latar belakang peristiwa yang menceritakan tentang latar belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi. Bagian ini meliputi siapa saja yang terlibat, serta di mana dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Lalu ada juga source atau sumber, bagian yang menceritakan tentang komentar, saksi kejadian, pendapat para ahli, dan sebagainya mengenai peristiwa atau kejadian yang diberitakan. Jadi ingat ya Sobat Zenius, generic structure news item text adalah main event, background event, dan source. Bagaimana dengan contoh news item text? Ketika lo belajar di sekolah, kemungkinan guru lo memberi contoh news item text berdasarkan buku teks sekolah atau mungkin dari sebuah website berita. Nah, sebenarnya mudah sekali apabila lo ingin mencari contoh news item text sendiri. Pertama, lo bisa menonton video contoh news item text dari Zenius. Tapi pastikan lo punya akun Zenius ya, supaya bisa mengakses videonya. Selain mendapatkan contoh news item text, lo juga akan mendapatkan pembahasan dari tutor Zenius yang kece. Lo bisa cek juga bagian bawah prolog materi news item text. Sekarang untuk latihan, yuk kita coba lihat contoh teks dari Reader Digest di bawah ini. Damien Galvin was on his way to work near Cork, Ireland, when he was surprised to receive a FaceTime call from his daughter Priya. The 5-year-old, who had recently learned how to use FaceTime, ran in tears to raise the arm that her mother had collapsed at home. She said Mommy was drinking her tea and now she was on the floor, Galvin said. She turned the camera around and I could see my fiancé was very distressed. She couldn't get up. Mary had suffered a stroke. Galvin was some way from home, so he urgently rang Mary's sister, who sent her husband to the house. The front door was locked, but Priya managed to open the back door latch and let him in. An ambulance took Mary to hospital, where doctors credited Priya's quick thinking with saving her mother's life. With a stroke, time is precious, Galvin said later. My daughter doesn't know it, but she's a hero. Coba lo komentar di bawah supaya kita semua bahas bersama. Kira-kira mana bagian main event, background event, dan source-nya? Nanti kita diskusi ya penjelasan dari tiap bagian. Gue pasti bales kok komen lo. Lalu kenapa ya judul berita bahasa Inggris biasanya menggunakan simple present tense? Iya juga ya. Kenapa judul berita itu dalam present tense? Padahal kan kejadiannya sudah di masa lalu. Apakah si penulis melakukan kesalahan? Sebenarnya ada alasannya loh, Sobat Zenius. Judul dengan present tense memberikan rasa bahwa berita tersebut masih baru dan urgent, sehingga pembaca lebih tertarik untuk membaca dan membeli surat kabar dengan berita tersebut. Bayangkan kalau penulis memakai tata bahasa masa lampau atau past tense. Rasanya beritanya seperti sudah basi kan? Ngomong-ngomong soal berita, kira-kira kapan ya koran pertama ada di dunia ini? Jawabannya tergantung. Apabila koran yang dimaksud di sini adalah koran yang tercetak seperti yang kita ketahui sekarang, maka koran pertama adalah The German Language Relation. Koran tertua ini dicetak oleh Johann Carolus pada tahun 1605 dan seterusnya. Namun, bila dilihat lebih lanjut, ternyata ada koran yang lebih tua yang beredar luas di Venesia pada awal tahun 1566. Koran atau lembaran berita ini merupakan tulisan tangan secara langsung yang berisi informasi tentang perang dan politik di Italia dan Eropa.
Nah, itulah pembahasan singkat tentang news item text hari ini. Gue sangat menyarankan kalian buat akun di Zenius dan akses video-video news item text dari bahasa Inggris kelas 12-nya Zenius, karena pembahasannya asik dan lengkap banget di situ. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja tanya di kolom komentar ya. Ciao!